Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabarnya? Pastinya kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mempelajari pembelajaran 2 yang berjudul makna iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, setelah kita berdoa, lanjut kita ke materi. Nah, yang pertama kita bahas adalah iman kepada Allah. Nah, iman artinya kita percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Nah, bukti bahwa Allah itu ada adalah adanya alam semesta beserta isinya yang Allah ciptakan. Nah, meskipun Allah tidak terlihat, tapi Allah itu ada. Nah, buktinya apa? Yaitu dengan adanya alam semesta ini yang telah Allah ciptakan. Sekarang bagaimana kita mengenal Allah? Nah, kita mengenal Allah dapat melalui 3 hal. Nah, yang pertama alam semesta, yang kedua melalui Al-Quran, dan yang ketiga melalui Asmaul Husna. Nah, sekarang bagaimana kita mengenal Allah melalui alam semesta? Nah, alam semesta dengan semua isinya, baik yang ada di langit dan di bumi, yang nyata dan gaib, dan hidup yang hidup dan yang mati, semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, Allah sebagai pencipta disebut Al-Khaliq, dan kita yang diciptakan disebut makhluk. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Pencipta, Allah sebagai pencipta itu disebut Al-Khaliq, dan kita yang diciptakan dan beserta alam semesta ini itu disebutnya makhluk. Yang kedua, bagaimana kita mengenal Allah melalui Al-Quran? Nah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu ada, dan Allah adalah pencipta alam semesta. Contohnya surat Al-An'am ayat 102. Kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Dan yang ketiga, kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik yang berjumlah 99. Nah, yang pertama, salah satunya adalah Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah bisa melihat segala sesuatu, baik yang kecil atau yang besar, dan yang terlihat atau yang tidak terlihat.
Nah, selanjutnya adalah al-adl. Apa itu al-adl? Nah, al-adl artinya Allah Maha Adil. Nah, al-adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Nah, lalu apa yang membedakannya? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, apa yang takwa itu? Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Nah, itu definisi dari takwa. Nah, selanjutnya adalah al-azim. Apa itu al-azim? Al-azim artinya Allah Maha Agung. Allah tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun karena segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini semuanya adalah milik Allah, ya, tidak terkecuali. Justru sebaliknya, manusialah yang membutuhkan Allah untuk mendapatkan semua yang diinginkan. Makanya kita harus senantiasa selalu berdoa kepada Allah karena kita tidak mungkin tidak membutuhkan Allah. Yang selanjutnya ialah iman kepada Rasul Allah. Nah, iman kepada Rasul Allah artinya kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus manusia pilihan untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umatnya di jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat dan menjadi contoh dan teladan bagi umat manusia. Nah, sedangkan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Dari yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa bukti iman kita kepada Rasul Allah? Nah, bukti iman kita kepada Rasul Allah ialah apa? Percaya bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyeru kepada umat agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi contoh dan teladan bagi manusia, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah bukti iman kepada Rasul Allah. Nah, rangkumannya pertama, iman adalah percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, hari kemudian, dan percaya takdirnya yang baik dan yang buruk. Kedua, Allah Maha Pencipta. Sang Pencipta disebut dengan Al-Khaliq, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Allah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan seluruh isinya. Semua itu bukti bahwa Allah ada. Allah itu wujud. Yang ketiga, Al-Quran juga menggunakan keberadaan alam semesta dan segala isinya untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Alam semesta ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya yang mewujudkan, tanpa adanya yang menciptakan. Nah, Asmaul Husna adalah nama Allah, nama-nama terbaik Allah. Asmaul Husna antara lain adalah Al-Basir yang artinya Maha Melihat, Al-Adil artinya Maha Adil, dan Al-Azim artinya Maha Agung. Yang kelima, iman kepada Rasul Allah berarti kamu mempercayai bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Rasul yang wajib kita imani ada 25. Nama 25 itu tercantum dalam Al-Quran dari mulai Nabi Adam dan sampai terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah materi pada hari ini. Dan untuk tugas kalian hari ini yaitu kalian mencatat rangkuman yang ada di dalam video ini
Setelah itu kalian kirimkan bukti catatan kalian melalui grup PAI yang sudah disediakan atau bisa melalui Japri. Nah, demikianlah pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.